Jadi untuk soal pertama di sini ada mengenai sebuah tikus yang ingin keluar dari labirin. Di sini terdiri dari 3 jalan, yaitu A, B, dan C. Masing-masing memiliki persentase sebagai berikut, yaitu A 30%, 50% untuk B, dan 20% untuk C. Di sini memiliki berbagai macam persentase kegagalan untuk setiap jalan, yaitu 80% untuk A, 75% untuk B, dan 92% untuk C. Untuk soalnya, berapa peluang tikus akan lolos dari labirin? Ini dapat dilihat bahwa peluang tikus untuk lolos dari labirin adalah peluang dari masing-masing jalan dengan syarat bahwa ia lolos dari jalan tersebut. Maka dari itu peluangnya dapat ditambahkan untuk masing-masing, yaitu berdasarkan jalan A, peluang terpilihnya jalan A tersendiri dikalikan dengan peluang lolosnya dari jalan tersebut. Demikian ditambahkan untuk 3 jalan, sehingga mendapatkan nilai 0,201. Untuk pertanyaan kedua, peluang bahwa lolos menggunakan jalan C. Peluang lolos adalah 1 dikurangi dengan peluang gagal dari jalan C tersebut, yaitu 1 dikurangi 0,92 sehingga menghasilkan 0,08. Untuk soal nomor 2, yaitu permasalahan mengenai seseorang yang ingin minum kopi. Di sini terlihat bahwa matriks diagram transisi bahwa berbentuk 4x4 dengan matriks AA dilanjutkan dengan kopi A 0,4, dan 2 minggu pertama AA dilanjutin B dengan 0,6, dilanjutkan baris kedua AB dilanjutkan dengan A 0,5, serta AB dilanjutkan dengan B 0,5. Baris ketiga BA dilanjutkan dengan A 0,2, BA dilanjutkan dengan B 0,8, dan baris keempat BB dilanjutkan dengan A 0,7, dan BBB atau 3 minggu berturut menggunakan produk B yaitu 0,3. Hasil penilaian matriks ini didapat dari soal dengan mengurangi nilai peluang salah satu kopi pada minggu ketiga untuk mendapatkan peluang pada kopi sisanya. Untuk permasalahan peluang orang tersebut minum kopi lagi pada minggu kelima adalah dengan mengalihkan matriks tersebut sebanyak 3 kali untuk menemukan peluang orang tersebut untuk memakai produk kopi A pada minggu kelima. Jika diasumsikan bahwa dia meminum kopi A 2 minggu berturut-turut sebelum minggu kelima, maka dapat disimpulkan bahwa nilai peluang minggu ketiga dan minggu keempat menggunakan A, serta disusul dengan peluang minggu kelima menggunakan A, didapatkan pada matriks kolom pertama baris pertama, yaitu 0,124. Pada limiting probability pada matriks tersebut, terdapat 4 buah persamaan yang bisa dibuat memasukkan hasil variabilitas dari masing-masing kolom untuk membuat persamaan sebagai berikut, seperti P0 sama dengan 0,4 P0 ditambah P2 itu didapatkan dari 0,4 berdasarkan P0 dari baris pertama, dan 0,2 P2 berasal dari baris ketiga, dan seterusnya. Pada persamaan yang pertama, yaitu pada P0, bisa disederhanakan untuk mendapatkan persamaan di mana P0 sama dengan sepertiga dari P2, dan dilanjutkan kepada persamaan yang kedua, yaitu pada P1 yang menghasilkan persamaan akhir berupa P1 sama dengan P2, dan bisa dilanjutkan dikarenakan P2 sama dengan P1 langsung menuju pada P3, di mana P3 dalam
Persamaan akhirnya menunjukkan bahwa P3 sama dengan 5/7 dari P1. Berdasarkan persamaan P yaitu P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 1, dapat disubstitusikan hasil persamaan tadi dan mendapatkan hasil masing-masing dari P1, P2, P0, dan P3. Untuk permasalahan mengenai matriks peluang Markov chain pada persoalan ketiga, sudah terlihat bahwa ada gambaran diagram transisi dari permasalahan Markov chain tersebut. Dan apakah Markov chain tersebut reducible? Tentunya tidak. Hal ini dikarenakan state A, E, dan D tidak bisa terhubung dengan state B dan C. Ini mengakibatkan bahwa Markov chain tersebut tidak irreducible, dikarenakan pada seperti B dan C hanya mengarah satu arah, seperti B ke A dan state C ke E. Untuk penentuan kelas dari Markov chain tersebut yaitu ada kelas pertama yaitu kelas D. Kelas D dinyatakan satu buah kelas dikarenakan kelas D sendiri tidak bisa terhubung dengan kelas lainnya atau bersifat absorbing, di mana ketika sudah masuk ke state D tidak bisa keluar lagi ke state yang lainnya. Untuk kelas yang kedua yaitu kelas A dan E. Kelas A dan E sendiri sama seperti kelas D yang termasuk absorbing, di mana ketika masuk ke dalam state A atau E tidak bisa keluar lagi menuju state B atau C ataupun D. Dan yang terakhir untuk kelas ketiga yaitu B dan C, di mana terpisah dengan A, E, dan D. Ketika keluar dari state ini tentunya tidak bisa kembali dengan ke state ini kembali, maka dipisahkan menjadi satu kelas tersendiri. Untuk permasalahan recurrent dan transient, state yang recurrent adalah state yang bisa kembali ke state tersebut menggunakan jalur manapun. Terlihat bahwa kelas 1 dan 2 merupakan spesifikasi dari kelas recurrent dikarenakan segala jalur yang mengarah ke state tersebut bisa kembali ke state tersebut. Berbeda dengan state transient seperti B dan C, di mana ada peluang di mana dapat terserap ke state A, E maupun D dan tidak bisa kembali lagi. Pada soal nomor 4 yang mengenai Poisson process, di sini pertanyaan pertama bahwa peluang paling sedikit diperoleh 3 query dalam 1 menit, di mana lambda sama 1 untuk setiap 10 detik, di mana 1 menit sama dengan 60 detik, maka dapat dilihat bahwa X-nya menggunakan X6 untuk lipatan 6 dari 10, yaitu 60 detik. Lebih besar daripada 3, yang melambangkan bahwa paling sedikit atau sama dengan diperoleh 3 query, atau sama saja dengan 1 dikurangi query yang diperoleh kurang dari 3, yaitu dengan perolehan 0, 1, dan 2. Dengan memasukkan nilai lambda T dengan lambda 1 dan T sebanyak 0, 1, dan 2 ketika bersamaan, maka dapat didapatkan nilai peluang yaitu 0,93804. Dan yang kedua itu peluang query pertama direspon paling sedikit 4 detik. Yang ini peluang yang lebih besar dari 0,4 dikarenakan T yang menggunakan T10, maka 4 detik merupakan 0,4 dari 10 detik tersebut. P di mana X1 lebih besar daripada sama dengan dari 0,4 sama saja dengan X1 lebih besar daripada 0,3, maka dimasukkan dengan rumus E minus lambda T sehingga menghasilkan nilai 0,74. Sama seperti permasalahan B, C sama saja menggunakan yang mana waktu query 2 dan 1 lebih dari 5 detik, dimasukkan menggunakan rumus E minus lambda T, di mana lambda sama 1 dan T 0,5 berdasarkan 5 detik dari pengukuran 10 detik untuk lambda, menghasilkan nilai 0,605, dan peluang query ketiga direspon lebih dari 6 detik
sama saja menggunakan rumus tersebut E minus lambda T. Ruang query ketiga dapat disamarkan dengan query pertama. Teknik responnya dikarenakan pengukurannya dimulai dari pembuatan query tersebut atau penyelesaian query sebelumnya. Jadi menghasilkan nilai 0,548. Untuk permasalahan nomor 5 di mana terdapat non-homogeneous Poisson process, model laju yang dapat dibuat adalah sebagai berikut, yang mana terdapat kedatangan pelanggan secara linear dari 2 sampai 4. Pada jam 10 sampai jam 12 dituliskan dalam rumus menjadi T tambah 2. Kemudian dilanjutkan konstan dengan 4 pada 2 jam berikutnya, dan tidak ada pelanggan pada jam 4 sampai jam 8. Pada permasalahan kedua di mana peluang paling banyak ada satu orang dalam toko tersebut pada pukul 10.30 sampai 11.30, dapat ditentukan terlebih dahulu nilai mean atau nilai rata-rata dari jam tersebut. Apabila sudah ditemukan, maka dapat ditentukan nilai peluangnya dengan menentukan jumlah pelanggan yang ada pada jam tersebut, yaitu kurang dari 1, yaitu 0 dan 1, sehingga mendapatkan nilai 0,1988. Seperti sama dengan persoalan C, di mana paling banyak ada 3 orang, dengan mencari nilai mean dari jam tersebut, mendapatkan nilai 2 dan dimasukkan nilai kuantitas orang yang ada di toko tersebut, yaitu 0, 1, 2, dan 3, sehingga mendapatkan nilai 0,855.